Dulur, ayo, saya dapat info Kang Mas Sutrisno Budi lagi latihan. Ayo kita grebek, kita cari tahu informasi dan pertanyaan-pertanyaan tentang JJ08 dan PSHT Pusat Madiun. Yuk, ikut yuk. Let's go. Dulur, kita ikuti. Mas, ada Mas Bayu, Dulur. Halo, halo. Ada Mas Bayu ini, berarti ada Kang Mas Sutrisno ini. Ya, kita kesini dulu. Ada Mas Eko. Waduh, Mas, gimana Mas Tris? Mas Tris lagi latihan. Ayo kita lihat. Lagi ngapain Mas Tris? Coba dilihat. Lagi latihan orangnya. Iya Kang Mas, sehat selalu. Ya. Waduh, Ya. Saya tak ikut latihan Kang Mas. Oh. Ya, dulu kita ganti pakaian. Dulu, ayo kita lihat bagaimana kemampuan Kang Mas Sutrisno. Masih oke apa enggak? Yuk kita saksikan. Oke, dulur, sudah tahu kan kemampuan Kang Mas Sutrisno? Bukan hanya saat bersidang, saat berlatih silat pun masih oke. Ya kan? Coba lihat. Waduh, gimana Kang Mas? Latihannya masih oke nih ya? Ya, yang oke cuma semangatnya aja. Yang oke cuma semangatnya. Paru-parunya, ototnya lemes. Oke, dulur, gak usah lama-lama. Ayo kita ajak Kang Mas Sutrisno bincang-bincang. Bagaimana sih update-nya tentang perkembangan antara JJ08 dan PSHT Pusat Madiun? Satu, kita salam dulu. Dadah JJ. Yuk, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi dulu. Ikutin kita yuk. Kang Mas Sutrisno ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ayo kita grebek, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih masih menjadi unek-unek. Oke, selamat sore Kang Mas Sutrisno. Selamat sore. Ya, tadi sudah latihan, sudah fitness. Ya, jadi bukan hanya menang di persidangan, tapi menang di semangatnya dan olahraganya. Jadi gini, Kang Mas, ini kan ada beberapa yang memang perlu kita tanyakan, baik dari arus bawah lah, versi teman-teman dulu itu mau menanyakan. Kan kemarin jenengan bilang bahwa pertandingan kita ini dengan JJ sudah usai, sudah menang telak. Jadi bukan draw lagi guys, tapi sudah menang telak. Betul. Tapi ngapunten, ini kok yang beredar di tengah-tengah dulur-dulur semuanya itu bahwa kita ini cuma menang di kelas 41 mengenai hak merek ini. Sedangkan mereka itu menang di kelas 25 lah, kelas 16, kelas berapa aja yang disampaikan di YouTube channel ataupun di sosmed. Itu pripun Bapak Mas? Yang benar bagaimana? Saya tanyakan kembali, itu yang bertanya siapa? Benar-benar harus bawah? Atau siapa? Apakah mungkin jangan-jangan lawyer yang tanya? Ya, kemarin ada yang ngirimin saya, seorang lawyer mempertanyakan ini juga kepada saya. Jadi begini,
merek itu dikelompokkan dalam dua kelas, yaitu kelas barang dan kelas jasa. Keduanya ini namanya merek dagang, ya. Kita menang semuanya. Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan, menurut hukum yang berhak menggunakan merek dagang garis miring jasa Setia Hati Trate dan merek jasa Persaudaraan Setia Hati Trate adalah tergugat. Tergugatnya adalah Mas Isbiantoro selaku mewakili Persaudaraan Setia Hati Trate, sebuah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Seharusnya ini sangat jelas sekali, ya. Nah, ada lagi gugatan mereka ditolak seluruhnya. Implikasi dari sebuah gugatan yang ditolak seluruhnya adalah semua yang diminta itu ditolak. Nanti kita cek apa saja yang diminta. Poin nomor 2, mereka meminta supaya ditetapkan Persaudaraan Setia Hati Trate sebagai nama perkumpulan mereka. Karena ini ditolak, maka mereka tidak boleh menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Trate untuk perkumpulan mereka, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Seharusnya ini sudah sangat jelas. Jadi kalau saya katakan pertandingan melawan JJ untuk urusan organisasi ini sudah selesai, ya sudah selesai. Tinggal urusan kecil-kecil saja. Itu. Oke. Satu lagi kan Mas. Ini yang beredar, sekali lagi yang beredar itu pemahaman atau yang sengaja disampaikan ke dulur-dulur bahwa selama ini yang sidang itu antara PSHT atau organisasi PSHT melawan perseorangan. Jadi melawan Mas Is, melawan PSHT. Itu pripun. Jadi kan selama ini kalau disampaikan itu bahwa loh, gugatan yang menang lawannya perorangan bukan organisasi kok gitu. Karena Mas Is tidak mewakili organisasi. Itu duduk perkaranya seperti apa? Kita mau tahu lebih lanjut. Oke. Ya. Ini namanya maling teriak maling. Ya. Organisasi Setia Trate itu tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa berbuat hukum, termasuk membeli tanah, termasuk mengajukan gugatan. Tidak bisa karena tidak berbadan hukum. Nah, Mas Taufik di tahun 2017 itu sudah diganti dari ketua umum Setia Trate, tetapi dia menyusun kelompoknya sendiri, menyusun organ-organ sendiri, menyusun organisasi sendiri, dan kemudian mereka ini mendaftarkan badan hukum. Ya, Mas Taufik inilah yang menyerobot pendirian badan hukum itu seolah-olah dia mewakili Setia Trate, padahal dia sudah diganti sebagai ketua umum. Meskipun mereka adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum, sehingga mereka bisa berbuat hukum, sehingga ketika terjadi persidangan, sehingga tertulis berbunyi Persaudaraan Setia Hati Trate dengan ketua umum Pak Taufik melawan Mas Isbiantoro, ya kan? Tetapi diterangkan di dalam putusan bahwa Pak Isbiantoro menerima pengalihan merek itu adalah selaku mewakili organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate, termasuk juga gugatan Mas Muldoko beserta dengan Mas Tono, ini adalah ketua umum dan sekretaris Persaudaraan Setia Hati Trate, organisasi yang tidak berbadan hukum itu, menggugat Menkumham untuk membatalkan penetapan badan hukum mereka. Ya, mereka muncul sebagai pihak, sebagai badan hukum, tetapi hakikatnya adalah Setia Trate, organisasi yang tidak berbadan hukum ini diwakili oleh ketua umumnya dan sekretarisnya melawan sebuah badan hukum yang bernama Persaudaraan Setia Hati Trate yang abal-abal. Ya, saya katakan abal-abal kenapa? Organisasi Setia Trate masih ada kok. Itu. Oke, dulur, kita kembali lagi lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Mumpung ada beliau di sini, mumpung lagi latihan ini saya tangkep, saya ajak ngobrol.
Jadi gini Kang Mas, yang beredar selama ini ya di YouTube channel, di sosmed itu pertandingan itu loh Mas, 3-1, 3 JJ, 1 Punjer Madiun. Kok jenengan bilang pertandingannya selesai gitu loh? Ya apa maksudnya itu? Oke. Jadi dalam pertandingan sepak bola, pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan itu tidak dihitung. Ya. Yang dihitung ya pas liga. Oke. Nah, Yang resminya lah tadinya Mas. 1. Ini mereka salah sangka sebenarnya. Yang sudah inkrah adalah perkara pembatalan kurang lebih 9 badan hukum. Hei, itu perkaranya siapa? Itu perkaranya SH Trate, sebuah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, yang pada waktu itu ketuanya bernama M. Taufik. Jadi itu kemenangan kita. Kita membatalkan kurang lebih 9 badan hukum, termasuk badan hukumnya PSHT 1922 yang pada suatu saat nanti dia dalam tanda kutip melakukan kejahatan, orang-orangnya badan hukumnya sudah mati, akhirnya mengalihkan hak merek kepada seseorang. Ini akan kita masalahkan, ya. Jadi itu tidak berdampak kepada pertandingan kita antara JJ melawan kita. Justru itu akan berdampak kepada mereka, pidana paling ini ya. Oh gitu Mas ya. Ya, yang satu. Yang kedua, gugatan soal keabsahan pengurus PSHT Parlo 2016. Betul itu sudah inkrah, putusannya NO. Mereka sah. Iya loh, iya memang Mas Taufik itu sah di tahun 2017. Berkali-kali, 2016. Berkali-kali kami menyampaikan bahwa Mas Taufik ketua umum kita di 2016 sampai 2017 diganti. Iya itu ada juga di salinan putusan. Iya itu ada di daftar susunan silsilah kesejahteraan Pusat Madiun. Kami tulis kok namanya, jangan khawatir. Ya. Itu sehingga apa? Efeknya apa? Ya, memang mereka sah, tapi sudah diganti dan pergantiannya itu juga sah. Oke. Yang kedua, yang ketiga, apalagi yang mereka menangkan setelah kasasi? Ada dukung ini, ya ini berdua. Oke, satu lagi Kang Mas, ada kan kapan hari jenengan juga sambang atau sampaikan ke dulur-dulur semuanya bahwa bagaimana mungkin badan hukum tahun 2018 kok bisa dihidupkan lagi di tahun 2020 gitu. Ya. Jadi begini dulur, hati-hati. Orang yang sudah mati mana mungkin bisa melakukan sesuatu. Badan hukum PSHT 1922 itu sudah kita batalkan. Kita ini SH Trate. Waktu itu ketuanya Mas Taufik memang membatalkan beberapa badan hukum termasuk PSHT 1922 yang putusannya inkrah di tahun 2018. Uniknya PSHT 1922 ini yang tanpa hak sebenarnya mendaftarkan merek perjalanan Trate Perselukisan di kelas 25 itu dialihkan ke kelompok JJ tahun 2020. Ingat, di sana ada Mas Taufik yang harusnya tahu bahwa badan hukum ini sudah mati. Oke, satu lagi Kang Mas, terkait kemenangan-kemenangan yang sudah diklaim mereka, terus kita dianggap tadi 3-1 sudah jenengan jelaskan dengan panjang lebar. Ada lagi Kang Mas, yang menurut mereka itu adalah peluang yang terbesar dan itu sudah mewakili semuanya kemenangan mutlak mengenai yayasan. Yayasan ini mereka ngeklaim bahwa Padepokan Agung Madiun itu sudah dimenangkan kelompok P16. Jadi P17 itu tidak memiliki hak sama sekali untuk menduduki sana. Dan konon katanya
Ini tinggal menunggu proses eksekusi dan akan dilakukan ngapunten Kang Mas, rombongan manten dulur. Begitu Kang Mas. Bagaimana menanggapi ini kan? Jangan sampai kita nanti ada benturan yang satu sisi P16 mengatakan bahwa mereka itu berhak dan menang ikrah secara hukum, kok masih ditempati sama P17 dengan Ketua Umum Mas Murjoko. Pripun Kang Mas? Ya, ini yang berbeda, ya. Perlu dipahami bahwa kita bersengketa dengan JJ itu soal organisasi, ya. Dan itu pohon besarnya sudah kita robohkan. Kita tinggal membersihkan akar-akarnya saja, ya. Tinggal nunggu ya. Soal yayasan ini bukan sengketa antara Madiun melawan Jakarta, bukan Esa Trate melawan kelompok JJ, tapi Esa Trate melawan beberapa oknum berusaha menguasai yayasan Esa Trate, yang berusaha menguasai aset Esa Trate, dipisahkan dari Esa Trate untuk mereka sendiri. Itu, ya. Mereka ngakali hukum, ya. Memanfaatkan celah hukum melalui undang-undang yayasan. Yayasan Esa Trate ini didirikan itu oleh Esa Trate, ya, untuk mengelola aset-aset Esa Trate, untuk berbuat hukum terkait dengan Esa Trate, ya, buka rekening, beli tanah padepokan dan lain-lain. Ini sejarah. Ketika tiba-tiba suatu ketika muncul undang-undang yayasan yang mengatakan pengurus yayasan bisa diganti sewaktu-waktu oleh pembina yayasan. Inilah pengkhianatannya. Seharusnya meskipun ada undang-undang ini, tidak bisa dilepas bahwa sebelum undang-undang ini ada, yayasan sudah ada lebih dulu. Yayasan ini hakikatnya miliknya Esa Trate. Tapi oke lah, ya. Perlu diketahui bahwa hukum itu tidak pakai kacamata kuda. Yang menegakkan hukum itu tanpa melihat sisi sosiologis, sisi sejarah, sisi keadilan di masyarakat. Kalau padepokan itu, kalau yayasan itu dipisahkan, diambil dari Esa Trate untuk dimiliki mereka secara individu, saya yakin ini tidak akan berjalan begitu mudah saja. Karena apa? Ini akan mencederai keadilan masyarakat dan ini akan dipertimbangkan. Sama halnya berarti dengan kasus ngapunten nggak Mas? Sama halnya dengan kasus yang pernah ada di Surabaya. Ya. Kalau nggak salah ada yayasan YKP atau apa kalau nggak salah. Oke, jadi yayasan YKP itu didirikan oleh Pemkot Surabaya untuk mengelola aset apalah ya, tanah-tanah atau apa waktu itu ya. Tiba-tiba setelah munculnya undang-undang itu, pengurus yayasan ingin memisahkan diri. Nah, Ibu Risma, ya silakan yayasannya YKP memisahkan diri, tapi asetnya balik no. Kalau enggak, pidana. Kira-kira gitu. Dan endingnya mereka mengembalikan semuanya. Gitu Kang Mas. Itu. Ya, terus ini polemik yayasan sudah dijelaskan ya dulur ya sama Kang Mas. Terus ada lagi Kang Mas, namanya juga ngapunten ya dulur-dulur yang kurang paham. Jadi kok katanya Mas Murjoko, pusat Madiun itu asetnya 37M, uangnya digelapkan. Dan katanya juga sudah dituntut gitu. Banyak dulur-dulur yang minta penjelasan, minta klarifikasi di sosmed. Nah, ini kan salah kalau menurut saya. Pihak yang nggak berkompeten ngomong di sosmed, minta penjelasan lah ya, buang waktu. Pripun Kang Mas? Gini loh, aset yayasan itu miliknya Esa Trate berupa padepokan itu, ya. Esa Trate-nya ini memang mempercayakan pengelolaannya kepada pengurus yayasan yang dipercaya oleh mereka Mas Heriwur, bukan yang mereka bikin.
Jadi nggak ada masalah. Kenapa mereka itu? Mereka nggak ikut punya kok. Ini miliknya Esa Trate. Ya. Esa Trate ketua umumnya Mas Murjoko sekarang. Oke? Ya. Nah, kemudian karena mereka mungkin memiliki suatu keahlian, memiliki suatu power untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Hariwur selaku ketua yayasan. Ingat, keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya. Kartu truf ada di kita kok. Apa kartu trufnya? Keadilan masyarakat. Berapa juta orang yang keadilannya akan dirampas? Ya. Andaikan nanti suatu saat padepokan itu akan diambil dari Esa Trate. Itu. Berarti itu kalau bisa kita garis bawahi, orang-orang yang minta penjelasan tentang aset 37M dan lain sebagainya, ya ngapunten, rumah tangganya beda. Betul. Kok minta penjelasan gitu loh, gak melon dua rumah tangga, gak melon dua omah, minta penjelasan gitu loh. 37M itu apa aja, kemana aja, nah ini kan repot Mas. Organisasinya udah beda, ketuanya beda, tapi minta harus dijelaskan 37M ini ngapunten. Kalau saya sih nggak mau beda urusan pribon kan Mas. Bukan begitu maksudnya? Itu betul sekali, analisa yang cerdas itu menurut saya. Saya kasih pemahaman sedikit. Dulur, Mas Taufik ini salah langkah dari awal. Ya. Nanggung antara mau buka sendiri, ya, sebagai organisasi sendiri, atau menguasai Esa Trate secara penuh. Kalau mau menguasai Esa Trate secara penuh, ya harus diselesaikan lewat jalan organisasi, bukan dengan mendirikan sendiri. Sekarang mereka sudah mendirikan sendiri, terpaksalah kita berpisah. Mas Taufik waktu itu ketika menjadi ketua umum Esa Trate berhasil membatalkan badan hukum yang didirikan oleh oknum-oknum, saya kasih tanda oknum-oknum. Berhasil membatalkan. Loh, kenapa Mas Taufik yang sudah tidak sebagai ketua umum Esa Trate kok mendirikan? Jadi dibatalkan lagi oleh ketua umum Esa Trate yang sah. Ya kan? Beliaunya berhasil membatalkan punyanya Mas Bagio TA. Lah kok beliaunya malah juga niru jalannya. Ini yang terjadi. Lucu kan? Iya Kak Mas. Ya, satu lagi Kak Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jenengan pernah bikin status tuh mengenai rekonsiliasi. Nah kan, wes akun abal-abal, oknum-oknum yang getol melawan kita, yang selalu menyerang kita dari berbagai arah. Kalau nanti waktunya rekonsiliasi, sama jenengan katanya suruh tutup rapat pintunya. Loh, piye Kang Mas itu? Kalau masih pengen nganggep dulur, apakah ya masih ditutup pintunya? Gini loh dulur, Esa Trate itu budi luhur, olahraga, sportivitas. Sampean sepakat permasalahan ini tidak diselesaikan di dalam organisasi, tapi sepakat diselesaikan melalui jalur hukum. Ini pertandingannya sudah selesai, keputusan pemenangnya sudah ada, yang benar sudah ditetapkan, yang salah sudah diputuskan, masih ngeyel terus. Sehingga budi luhurnya mereka di mana, ketulusannya mereka di mana, sportivitasnya mereka di mana. Harusnya kalau memang mereka itu kesatria, kalau sudah kalah itu bagaimana, kalau salah itu bagaimana. Kesatria itu bukan orang yang nggak pernah salah, kesatria itu bukan orang yang nggak pernah kalah, tapi dia tahu setelah kalah, setelah salah dia melakukan apa. Nah, kalau mereka terus menyerang kita, ya ini kan gini loh, di dalam kita ini tidak semuanya bisa menerima mereka begitu saja. Banyak yang trauma terhadap mereka itu. Nah, kalau mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk ya menerima, minta maaf, bagaimana kami caranya membantu mereka untuk rekonsiliasi, ya. Jadi saya pikir yang sudah di sana, kalau mau masuk Esa Trate lagi, monggo. Mungkin ini masih ada waktu, mungkin masih ada waktu. Ya terutama yang harus bawa, yang nggak ngerti apa-apa, silakan masuk duluan. Karena apa? Sebentar lagi Parapatan Luhur 2021, semua hal bisa terjadi nanti di sana.
tiba-tiba nanti Parlo 2021 merekomendasikan dipecat saja semuanya, game over sampean. Kalau mau masuk latihan dulu, itu pun kalau diterima. Oke? Oke, terima kasih Kang Mas. Ya, dulur, ayo jangan pernah malu, jangan pernah merasa egonya besar. Kalau memang pingin balik ke jalan yang benar, ayo kumpul lagi, balik lagi ke rumahnya. Kemana? Ya ke PSHT Pusat Madiun. Ya, jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Tadi Mas Tris juga sudah menyampaikan bahwa semuanya bisa terjadi di Parlo 2021 nantinya. Ya, itu saja dulur semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih Kang Mas Sutrisno, terima kasih sudah olahraga di sini, terima kasih Mas Rizal. Ya dulur, tunggu informasi terupdate dari Kang Mas Sutrisno. Lebih baik tanya langsung ke beliau. Jadi jangan buat statement beliau nggak mau ngomong di sosmed. Eman-eman waktunya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam PSHT Jaya. Jaya.